Tiba-tiba Deli bilang sama Alvin, dia bilang gini, "Vin, kok gue pengen ketawa ya, tapi gue pengen nangis juga." Tapi Alvin bilang, "Udah aman-aman, lu kuat kok," kata Alvin gitu. Dan ketika itu Deli langsung nangis dan ketawa cekik-cekikan. Tapi meskipun dia ketawa kecek-cekikan dan juga nangis, dia setengah sadar. "Dil, tolongin gue dong, kayaknya ada yang gak beres di dalam diri gue, soalnya gue bisa naik gunung." Fadil kaget. Akhirnya di situ Fadil mulai membaca bacaan yang Deli tuh nggak ngerti dia baca apa. Tiba-tiba di situ Deli nangis jadi-jadinya dan bahkan ketawa cekik-cekikan. Di sini Deli nggak sadar sama sekali sama diri dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang lagi di Tapak Misteri. Di video kali ini gue diizinkan untuk menceritakan tentang kisah seseorang yang trauma naik gunung. Kisah ini diangkat dari kisah nyata. Seorang wanita bernama Deliana, dia seorang karyawan swasta yang ingin mencoba melakukan pendakian. Tapi disinilah semuanya terjadi. Dia menjadikannya pendakian yang pertama dan yang terakhir. Kenapa? Ini dia kisahnya. Oke, sebelum gue mulai, gue mau ngingetin, jangan nonton sendirian dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video gue lainnya. Sebelumnya Deli gak mau hadir untuk menceritakan kisah ini karena Deli bilang sama gue, pada saat dia menceritakan kisahnya ini lagi, dia ngerasa punggungnya panas. Bahkan dia bisa sampai kesurupan. Kejadian ini bermula pada tanggal 25 Desember 2019 silam, dimana pada saat itu libur Natal dan Deli memutuskan untuk melakukan pendakian ke Gunung Gede Via Putri. Itu pun karena diajak oleh temannya bernama Fajar. Trekking dimulai pada jam 7 pagi. Awalnya semua berjalan dengan normal, nggak ada apapun. Dan Deli ini, dia seorang wanita yang sedikit tomboy dan juga humoris. Sesekali gue bercanda sama Deli karena pada saat itu gue pun ada di pendakian ini. Karena ini pendakian pertamanya Deli begitu semangat. Dia sampai ngerasa nggak haus, bahkan dia jarang banget minum. Singkat cerita, Deli dan teman-teman semuanya nyampe di area camp, yaitu di Surya Kencana. Semua berjalan normal, kita melakukan layaknya pendaki-pendaki lain, yaitu makan malam, berbincang, kemudian istirahat tidur. Keesokan harinya, pada jam 1 siang, kita semua mutusin untuk turun. Tibalah Deli di pos 3, di mana Deli cuma berdua sama Alvin, karena sebagian temannya di depan dan sebagian lagi di belakang. Salah satunya gue ada di bagian belakang karena teman-teman yang lainnya masih jalan begitu lambat. Pada saat Deli lagi break di pos 3, tiba-tiba kaki Deli sakit. Padahal Deli itu nggak ngerasa jatuh, bahkan terpleset. Tiba-tiba Deli bilang sama Alvin, dia bilang gini, "Vin, kok gue pengen ketawa ya, tapi gue pengen nangis juga." Tapi Alvin bilang, "Udah aman-aman, lu kuat kok," kata Alvin gitu. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan ke pos 3, dan di sini Deli ngerasa pos 3 ke pos 2 itu lama banget, padahal jaraknya itu gak jauh. Dimana pada saat di pos 3 ini cuaca gak mendukung, tiba-tiba kabut, dan fisik Deli ini semakin lama semakin lemah. Kaki kiri Deli semakin lama semakin sakit. Akhirnya dia jalan dipapa sama Alvin. Dia jalan dipapa, dia nengok ke belakang. Di belakang itu gak ada pendaki lain, sekalipun ada jauh jaraknya. Tiba-tiba Deli minta break ke Alvin karena kakinya makin sakit. Ketika dia lagi break, dia ngedengar suara kayak gini, "Permisi." Deli sontak kaget, dia langsung nengok ke kanan dan gak ada orang. Dia mastiin kalau di situ tuh ada pendaki lain atau enggak, dan ternyata nggak ada. Ada perempuan tapi itu jauh jaraknya. Dia langsung nengok ke kiri ke Alvin. Tiba-tiba Alvin peka dengan apa yang Deli maksud. Alvin nggak ngebahas di situ, dia langsung kayak, "Yaudah yuk jalan." Alvin bilang gitu. Dan Deli ngerasa suara perempuan ini
cantik, sopan, nadanya lembut banget, tapi kesunda-sundaan. Akhirnya Deli lanjutin perjalanan ke pos 2. Setelah nyampe pos 2, Deli ketemu 4 orang pendaki. Ditanya, kakinya kenapa teh? Sakit bang, kata Deli. Sini diurutin. Akhirnya Deli mau, Deli buka sepatu di situ dan diurutin. Bukannya sembuh malah nambah sakit. Dan ketika itu Deli langsung nangis dan ketawa cekikikan. Tapi meskipun dia ketawa kecekikikan dan juga nangis, dia setengah sadar. Kalian pasti paham deh. Dia setengah sadar, kemudian diurut selesai, digendong sama Alvin. Karena dia dibantu bawa oleh pendaki lain dan sepatu dia juga dibantu dibawa. Dia turun, terus dia minta break karena dia ngerasa kasihan Alvin kecapean gendong dia. Akhirnya ganti-gantian Deli digendong sama pendaki lain. Kemudian lanjut lagi turun, entah itu di pos berapa, Deli ngeliat tukang ojek. Akhirnya dia mutusin untuk naik ojek. Kemudian Deli tuh digendong di ojek itu, digendong dan kakinya disilang karena dia benar-benar sakit banget kakinya. Bingung, padahal dia tuh nggak jatuh sama sekali. Singkat cerita, tibalah di base camp. Dia jalan perlahan di papah, dia bersih-bersih badan, kemudian dia mandi dan istirahat di base camp. Di sini nih cerita uniknya dimulai. Dimana pada saat itu Deli lagi ngobrol sama Enden, salah satu teman pendakiannya, seorang perempuan yang bercadar. Dia ngobrol normal, tiba-tiba dia ketawa, padahal posisi obrolan itu nggak lucu sama sekali. Dan dia pun lagi nggak ngelucu. Tiba-tiba dia ketawa cekikikan, Enden nanya, Kak Deli kenapa? Tiba-tiba Deli langsung nggak sadar, nangis. Akhirnya Deli ngerasa setengah sadar. Deli bilang kalau Enden ini sempat baca-baca, entah baca-baca apa yang gue nggak ngerti. Tiba-tiba gue makin nangis kejer di situ. Setelah Deli nangis, tiba-tiba dia sama sekali nggak sadar di situ. Tiba-tiba ketika dia sadar, dia bingung. Dia ngomong dalam hati, ini orang kok pada ngumpul-ngumpul, ada apa sih? Kok pada baca-baca apa sih? Nah, pada saat dia sadar, di situ gue ada dan gue ngasih dia makan. Dia sempat makan malam, kemudian gue nanya aman gak? Aman. Nah, pada saat sebelum dia tidur, gue sempat ajakin Deli ini ngobrol. Karena Deli ini seorang humoris dan gue juga nggak mau ngerasa ini tuh tegang banget, gue bercandain Deli. Ketawa-ketawa biasa normal, singkat cerita semua normal. Deli bangun jam 4 subuh. Dia mutusin untuk pulang ke Jakarta bareng Fajar naik motor. Dia ngerasa fisik dia udah kuat di situ. Singkat cerita Deli udah nyampe di kosan. Pada saat itu Deli bilang ke Fajar, Jar, tadi tuh air yang di botol masih ada kan? Ada, kenapa emang? Buat gue sini. Buat apaan? Enggak apa-apa, buat gue aja sini, dia bilang. Air yang mana sih? Itu air yang gunung, dia bilang. Akhirnya Fajar ngasih, sama Deli diambil. Yaudah nih, Fajar bilang. Fajar pulang, Deli masuk ke kosan. Pada saat dia masuk ke kosan, itu air yang di botol ditaruh di atas kulkas sama dia. Dia prepare segala macem, akhirnya lanjut ke kantor. Tahu nggak air botol itu buat apa? Air botol itu buat oleh-oleh temennya. Konyol banget kan? Makanya dia minta ke Fajar. Akhirnya air itu ketinggalan. Pada saat dia ke kantor, air itu ketinggalan ada di atas kulkas. Sedangkan di kosan itu udah nggak ada orang sama sekali. Singkat cerita dia udah nyampe ke kantor. Kantor dia ini ada 3 lantai dan kantor dia ini di lantai 2. Pas dia naik tangga, tiba-tiba kaki kiri dia mulai sakit lagi. Padahal di tangga di kosannya dia itu aman. Dia tuh gak ngerasa sakit apapun di kosan. Tiba-tiba pas nyampe kantor, kaki kiri dia mulai sakit lagi. Dia mulai mapah jalannya. Dia ngerasa kaki kirinya tuh bener-bener nggak ngerasa apapun, kayak mati rasa. Dia jalan perlahan sambil pegangan tangga. Kemudian nyampelah tuh di tempat kantornya dia. Singkat cerita udah masuk di jam 12 siang, waktunya makan siang. Karena Deli ini sakit kakinya, dia nggak bisa beli makan. Akhirnya dia nitip ke temennya. Pada saat teman-temannya lagi beli makan, dia nyamperin Fadil. Dimana Fadil ini dia percaya kalau Fadil ini bisa nyembuhin orang yang kesurupan. Akhirnya dia nemuin Fadil dan bilang, Dil, tolongin gue dong. Kayaknya ada yang nggak beres di dalam diri gue. Soalnya gue bisa naik gunung.
Fadil kaget. Akhirnya di situ Fadil mulai membaca bacaan yang Deli tuh nggak ngerti dia baca apa. Tiba-tiba di situ Deli nangis jadi-jadinya dan bahkan ketawa cekik-cekikan. Di sini Deli nggak sadar sama sekali sama diri dia. Setelah itu pas dia sadar, temennya bilang, "Del, lu parah banget BG. Tadi lu tuh ngeludahin gue." Jadi kaget. "Serius lo? Masa sih?" "Nggak mungkin." Karena nggak mungkin lah Deli ngeludahin temennya. "Iya anjir, lu tuh ngeludahin gue. Bahkan lu sampai ngomong bahasa Sunda. Anjir, lu sejak kapan bisa ngomong bahasa Sunda? Dan lu tuh kayak nenek-nenek, sumpah. Terus lu tuh sempat minta air gunung. Apaan sih air gunung? Kagak ngerti gua." Temennya. Jadi kaget. Air gunung? Air gunung? Buat apa air gunung? Maksudnya apa sih? Dalam hati dia gitu. Akhirnya dia nggak hirauin. Singkat cerita udahlah sore nih. Udah sore waktunya pulang kerja. Teman-temannya dia ini khawatir karena Deli bawa motor. Dia bilang, "Del, lu pulang naik apa?" "Naik motor." "Gua anterin ya." Enggak, gue nggak apa-apa. Deli bilang gitu. Karena Deli ini tomboy, dia nggak mau kelihatan lemah. Enggak, gue khawatir sama lu. Takut kenapa-napa di jalan. Akhirnya temennya ini nganterin Deli beriringan. Jadi Deli bawa motor, temennya juga bawa motor. Dipantau dari belakang. Tibalah di kosan, temennya pulang, tinggal Deli nih. Pada saat dia masuk ke kosannya dia kaget jadi-jadinya. Kenapa? Air botol gunung yang ada di atas kulkas itu nggak ada. Dia panik jadi-jadinya. Dia sampai nyari ke kolong bawah, ke bawah mana itu nggak ada. Sedangkan di kosannya dia itu nggak ada orang sama sekali. Dia langsung diam. Dan setelah kejadian itu, dia sering banget yang namanya kesurupan. Bahkan sampai teman-temannya dia itu nyuruh dia itu untuk ruqyah. Tapi dia nolak, dia nggak mau. Sampai pada saat dimana dia mulai kumat lagi, itu berhari-hari dia ngerasa ada yang ganggu dan ada yang nggak beres dalam diri dia. Tapi selalu kejadiannya itu di kantor. Dimana pada saat di kantor itu ada seorang ustadz, entah siapa yang nolongin dia, dikasih air. Jadi pada saat dikasih air, dia tuh selalu nolak. Dia selalu ngerasa mual. Sempet dimana pas di kantor itu dia turun ke lantai 1 untuk kencing. Pada saat dia masuk ke kamar mandi, dia ngerasa bau bangke yang sampai dia tuh mual. Tiba-tiba dia nyamperin lagi temennya, dia minta tolong, "Anterin gue pipis yuk, gue takut." Dia bilang gitu. Akhirnya temennya nganterin pipis, tunggu di depan pintu, tapi pintunya nggak dikunci. Jadi dia tuh benar-benar pipis, dia tuh was-was dan dia ngerasa mual banget karena kamar mandi bau banget. Tapi temennya nggak nyium sama sekali. Dan pada saat itu dia mulai kambuh lagi, terus diobatin lagi dan sempat dikasih air lagi dan dia selalu nolak. Dan pada saat dia bilang kalau misalkan dia minum air itu dia ngerasa mual di situ. Makanya teman-temannya dia itu nyuruh dia ruqyah tapi dia selalu nolak. Dan pernah pada suatu hari karena gue ngerasa ada yang gak beres sama Deli, gue sempet ngechat Deli, ngajak ketemu. Gue khawatir sama dia. Nah, pada saat itu gue nongkrong di Kota Tua waktu itu. Kita nongkrong beli kopi sambil ngobrol. Nah, pada saat lagi ngobrol-ngobrol, di mana gue nanya, "Del, yang waktu itu kenapa? Gimana? Ceritain dong." Baru Deli ngangkat cerita sedikit doang, dia langsung diem. Dia bilang, "Cak, tahan. Gak usah bahas ya." "Kenapa?" "Demi Allah, punggung gue panas." Dan itu selalu terjadi pada saat dia ungkap lagi cerita ini. Dan akhirnya yaudah enjoy, gue nggak bahas lagi. Dan di situ dia bilang ada kali sebulan dia ngerasa tubuh dia itu nggak beres. Dan alhamdulillah disembuhin lagi sama ustadz, gue nggak tahu siapa. Dan alhamdulillah sekarang dia baik-baik aja. Oke, gue nggak tahu kalian percaya atau enggak dengan kisah ini, tapi yang jelas ini adalah kisah nyata yang dialami oleh Deli, temen gue sendiri. Info yang gue dapat terakhir, ternyata Deli itu diikuti oleh sesosok nenek-nenek. Gue nggak tahu kesalahan apa yang Deli lakukan, tapi yang jelas Deli sekarang udah nggak kenapa-napa. Tapi ada sedikit yang gue bingung. Kemungkinan ini hanya feeling gue aja, karena waktu gue trekking sama dia, ada beberapa sesekali gue bercanda karena Deli ini orangnya gacor. Dan dia pada saat ngebanyol nih, ada sedikit omongan yang nggak seharusnya diomongin sih di situ. Ya mungkin itu salah satu penyebabnya atau bukan, gue nggak tahu. Wallahualam.
Yang jelas kapanpun dan dimanapun untuk kalian tetap berhati-hati dan selalu diiringi oleh doa. Sekian cerita gue. Kalau kalian punya cerita-cerita menarik mistis lainnya, kalian bisa DM Instagram gue atau kalian bisa komen di kolom komentar. Oh ya, gue juga mau ngingetin, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bantu YouTube channel gue biar gue makin semangat untuk mengupload cerita-cerita mistis dan hiburan-hiburan lainnya selama di gunung. Gue Cia Nugraha, salam pamit, salam petualang.